Oke, lepas itu kita siap. Sebab ini hari ini adalah kelas terakhir kita. Next week, oke, kita ada ujian. Alright. Jadi anak-anak muda semua, ada 3 lapisan kebenaran harus kamu ingat. Kita diselamatkan, we are saved by Christ alone. Dan bukan sahaja kita telah diselamatkan, kita telah ditebus, tetapi Yesus juga transform apa yang di dalam hati kita. Sebab kerajaan Tuhan ada di dalam hati kita. Dan seterusnya, bukan sahaja dia tinggal dalam hati, tetapi dia diterjemahkan ke dalam action kita, ke dalam perbuatan. Sebab apa yang ada di hati, itu yang keluar di luar. Alright. Tapi question dia. Coba kita pikir-pikir jawaban ini. Why is internal righteousness harder than external obedience? Kenapa penurutan secara dari hati ini lebih susah daripada penurutan luaran sahaja? Kenapa? Penurutan dari hati ini sangat susah daripada penurutan. Kalau ada peraturan kita lekat di sana, bila-bila kita ikutkan. Tetapi bila peraturan itu sudah dibuka, lain sudah kita buat. Tetapi kalau peraturan itu sudah, hukum itu sudah masuk dalam hati kita, jadi kita punya value, di mana saja kamu berada, kamu tetap orang yang sama. Luar biasa. Jadi kenapa yang penurutan dalaman ini susah? Kita manusia yang lemah, apalagi kita manusia yang berdosa, apalagi iya, banyak jawaban kamu boleh jawab, kamu boleh. Oke, jadi tetapi external obedience is visible and measurable. Ini sebabnya internal righteousness require surrender, self-awareness, and continuous dependence on God. Jadi ada 2 cara dia. Pertama, ramuan pertama apa? Yang kita bagi doa. Doa kita bagaimana? Ada format dia. Worship, surrender. Alright, bagus. Selain daripada itu, kedua ramuan dia, kita punya priority siapa? Seek ye first the kingdom of God. God. Amen. Alright. Okay. Can someone appear righteous but spiritually empty? Boleh jadi kan? Sebab hati dia tidak ada kerajaan Tuhan di dalam hati dia. Why does Jesus focus on motives instead of action? Kenapa Yesus meletakkan kerajaan terlebih dahulu di dalam hati kita? Kenapa? Kenapa Yesus lebih concern hati manusia daripada perbuatan mereka? Dia mau masuk di dalam hati kita. Kenapa? Betul. Sebab semuanya berasal dari hati dan imajinasi manusia. Itulah sebab kerajaan Tuhan harus masuk ke dalam hati manusia terlebih dahulu, sebelum mereka dibawa ke dalam satu kerajaan fisikal. Alright? Jadi true Christianity transform motives di dalam hati before transform
behavior. Jadi bagi missionary semua, apabila kamu di luar melayani, mana dahulu yang harus kamu ubah kepada orang itu? Hati. Tetapi kalau hati kita belum terubah, terus yang mana kita mau ubah hati orang? Saya pun kadang juga. Oke. Sebab apa yang motif, apa dalam hati, semua yang lain behavior itu akan menyusul. Nah, jadi aplikasi cek kita punya hati setiap hari. Kenapa saya melakukan ini? Adakah ini is this for God ataupun untuk hanya minta puji saja? Perkataan ringkas lah. Oke. Kedua, replace, not just remove. Ini ada prinsip deh, tapi kita tidak sempat. Oke. Replace anger with forgiveness. Ini contoh dia lah. Replace nafsu dengan kesucian pemikiran. Jadi jangan saja buka, susah kita mau buka ini. Harus diganti. Ada cerita di dalam Yesus telah cerita, saya lupa sudah itu ayat. Apabila setan atau roh jahat keluar daripada manusia, dia akan pergi mana? Roh jahat itu. Dia akan merayau-rayau, mencari rumah. Oke? Tetapi apabila dia balik dan nampak rumah itu masih kosong, apa yang berlaku? Masuk. Bukan saja dia masuk satu orang, dia bawa 7 lagi dia punya kawan masuk sana. Jadi hati-hati saudara dan saudari. Apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus isi sesuatu ke dalam diri kita yang baru. Kalau tidak, kita akan lebih jahat daripada yang sebelumnya. Jadi itulah sangat penting. Replace, bukan saja remove. Kalau kita remove, akan ada ruang kosong di sana. Dan ruang kosong itu kalau roh jahat melihat masih ada ruang kosong, dia akan masuk balik bawa kawan baru. Oke? Sangat ini prinsip ini. Alright, dan ketiga, practice secret spirituality. One thing, pray privately, give quietly. Apa yang give quietly ya? Kadang-kadang kita mau bagi, Tunjuk-tunjuk. hanya untuk tunjuk-tunjukkan. Oh ya, melayani tanpa recognition. Melayani tanpa recognition lah, penghargaan. Sebab ingat itu beatitude, apa dia kata? Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah, oke, kamu boleh baca. Itu adalah sebenarnya manifesto kerajaan Tuhan. Kalau kamu lupa semua firman Tuhan, jangan lupa itu. Oke? Dan hampir sudah habis. Kamu punya priority. Susun semula kamu punya priority. Susun semula kamu punya tujuan utama. Put God first in your time. Put God first in your decision. Put God first in your relationship. Dan kedua terakhir,
The Sermon on the Mount is not a checklist. It is a mirror. It reveals who we are becoming, and who Christ is calling us to be. Sebab Beatitude itu adalah manifesto kerajaan Tuhan di dalam hati kita. Dan final statement untuk semua pelajaran kita daripada mula sampai sekarang sebenarnya baru setengah. Baru ini modul 5, kita ada 10 modul sebenarnya. Jadi kita harapkan suatu hari nanti ada lagi masa kita boleh sambung kita punya pelajaran ini. Jadi the kingdom of God is not just something we enter. Kerajaan Tuhan bukanlah sesuatu yang kita mau masuk. Tetapi it is something that must enter in us. Oh, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Sebab biasanya kita mau masuk sesuatu tempat, mau masuk sesuatu kerajaan, oke, dan mau masuk sesuatu environment, begitu. Tetapi kerajaan Tuhan tidak sedemikian. Kerajaan Tuhan adalah sesuatu yang masuk ke dalam hati kita. Adakah kita benarkan ataupun kita sudah ada teman baru di dalam hati kita? Anak-anak muda sekalian, kiranya pelajaran yang sepanjang pertemuan kita itu sedikit sebanyak ada yang kita pelajari dan membentuk kita sebagai orang-orang yang mempunyai kerajaan surga di dalam hati sebelum kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal abadi. Tuhan memberkati kita. Oke, jadi habis masa tepat jam 12 atau 12:30 bahkan, tapi sudah apa? Kelas terakhir dan bagi ruang. Oke,